Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang cerah ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika semuanya masuk. Nah, kemarin siapa yang masih ingat materi kita yang kemarin tentang apa? Sunan Ampel. Ya, betul sekali, Sunan Ampel. Nah, sekarang siapa yang masih ingat lagi? Siapa sih nama asli dari Sunan Ampel? Rahmatillah. Nah, Rahmatillah. Nah, bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Sunan Gunung Jati atau biografi dari Sunan Gunung Jati serta jasa-jasanya. Di sini Ibu memiliki gambar. Nah, gambar siapakah ini? Nah, ini adalah gambar Sunan Gunung Jati. Gambar siapakah ini? Ini adalah gambar Sunan Gunung Jati. Nah, baiklah, Ibu akan membagikan kalian masing-masing orang atau masing-masing gambar itu diberikan untuk 2 orang atau 1 gambar untuk 1 bangku. Baiklah, apakah semuanya sudah mendapatkan gambar? Baiklah, jika semuanya sudah mendapatkan gambar serta biografi dari Sunan Gunung Jati, Ibu meminta untuk kalian mengamatinya. Mengamati biografi Sunan Gunung Jati sambil Ibu menjelaskan biografi Sunan Gunung Jati tersebut. Setelah itu, nanti Ibu akan meminta perwakilan dari salah satu teman kalian untuk membacakan biografi dari Sunan Gunung Jati yang sudah diamatinya. Baiklah, biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau sering disebut dengan Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 di Mekah. Ayahnya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir keturunan ke-17 Rasulullah SAW. Nah, apakah kalian sudah mengamati tentang biografi Sunan Gunung Jati yang sudah Ibu berikan? Ibu meminta salah satu dari teman kalian untuk membacakan biografi dari Sunan Gunung Jati tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang sudah diamati oleh teman kalian, yaitu Anzilna, tentang Sunan Gunung Jati, di mana biografi Sunan Gunung Jati yaitu Sunan Gunung Jati atau nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau sering kita sebut dengan Syarif Hidayatullah lahir di kota Mekah pada tahun 1448. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Umdatun dan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri beliau, yaitu putri Prabu Siliwangi. Apakah kalian sudah mengerti tentang biografi Sunan Gunung Jati? Siapa yang masih ingat? Siapa nama asli dari Sunan Gunung Jati? Ya, betul sekali, Syarif Hidayatullah. Siapa yang masih ingat siapa nama ayahnya dari Sunan Gunung Jati tersebut? Syarif Abdullah Umdatuddin. Sedangkan ibunya bernama Nyi Rara Santang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jasa-jasa Sunan Gunung Jati atau cara penyebaran Sunan Gunung Jati. Cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Ibu akan membagikan kalian teks yang berisi jasa-jasa yang dilakukan atau penyebaran yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, kalian bisa membacanya, bisa menulisnya. Ibu akan memberikan kalian 2 pertanyaan
Di mana pertanyaan yang pertama bisa kalian tulis dulu. Yang pertama yaitu sebutkan cara penyebaran yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Dan yang kedua yaitu sebutkan jasa-jasa Sunan Gunung Jati. Baiklah, apakah kalian sudah mencatat pertanyaan yang sudah Ibu berikan? Ibu akan memberikan kalian teks yang berisi di sana sudah lengkap biografi, cara penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, beserta jasa-jasa yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Ibu akan memberikan satu orang atau satu bangku, satu lembar ya. Baiklah, apakah semuanya sudah mendapatkan teks yang sudah saya berikan tadi? Nah, ketika kalian sudah mendapatkan teks tersebut, setelah kalian menjawabnya, Ibu akan meminta masing-masing dari kalian atau bangku deretan pertama, kedua, dan ketiga untuk maju untuk membacakan hasil jawaban kalian sendiri. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa mencocokkan apakah jawaban yang disampaikan oleh teman kalian yang maju sama dengan kalian, beserta nanti kita akan memeriksanya apakah jawaban teman kalian, apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, jika kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nah, kemudian nanti Ibu akan meminta teman kalian yang lain untuk memberikan pertanyaan mengenai biografi serta penyebaran dan cara jasa-jasa Sunan Gunung Jati. Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Baiklah, karena waktunya sudah habis, sudah mencapai 5 menit, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan jawaban yang sudah kalian buat di lembar kertas yang sudah Ibu berikan. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan atau jawaban yang sudah diberikan oleh teman kalian, yaitu Azalia, mengenai jasa-jasa Sunan Gunung Jati dan cara penyebaran Sunan Gunung Jati, penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Baiklah, kita akan memeriksanya apakah jawaban tersebut benar atau tidak. Nah, jawaban Azalia yang pertama yaitu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang pertama memperkuat kedudukan politis, dan yang kedua yaitu memperluas wilayah, dan yang ketiga melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh yang berperan penting di wilayah tersebut. Apakah ada yang jawabannya sama? Ya, rata-rata semua menjawab seperti itu. Nah, jawaban tersebut sudah benar sekali. Cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang pertama yaitu memperkuat kedudukan politis. Nah, yang kedua yaitu memperluas wilayah. Yang kedua apa? Ya, betul sekali, memperluas wilayah. Dan yang ketiga yaitu melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh yang berperan penting di wilayah tersebut. Yang pertama tadi apa? Memperkuat kedudukan politis. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya jasa-jasa yang oleh Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu berdakwah hingga menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam. Nah, yang kedua yaitu membantu pembangunan masjid di Demak. Dan yang ketiga yaitu berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Jawa. Coba ulangi. Yang pertama, jasa-jasa Sunan Gunung Jati yang pertama adalah satu, apa? Ya, betul sekali, berdakwah hingga menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam. Coba yang kedua, yang laki-laki, ayo siapa yang ingat? Ya, betul sekali, membantu pembangunan masjid di Demak. Dan yang terakhir yaitu berhasil menyebarkan Islam di seluruh Pulau Jawa. Baiklah, Ibu, itu tadi penjelasan mengenai biografi, cara penyebaran Islam, serta jasa-jasa yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam. Nah, selanjutnya
Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD, di mana LKPD ini berisi isai dan pilihan ganda. Kalian bisa mengerjakannya di rumah atau bisa berkelompok dengan teman kalian. Tapi kerjasama, bukan mencontek, oke? Baiklah, Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD tersebut kalian simpan dan kalian kerjakan di rumah setelah pulang dari sekolah. Baiklah, apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Nah, oke. Sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa nama asli dari Sunan Gunung Jati? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, ayo siapa? Iya, betul sekali. Syarif Hidayatullah. Berikan tepukan dong untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu di mana? Ayo, di mana? Nah, di mana Syarif Hidayatullah atau sering kita sebut dengan Sunan Gunung Jati dilahirkan? Di mana? Ya, betul sekali, di Mekah. Nah, selanjutnya pada tahun berapa sih Sunan Gunung Jati dilahirkan? Ya, betul sekali, 1448 Masehi. Nah, baiklah, Ibu rasa semuanya sudah mengerti tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu akan meminta salah satu teman kalian untuk membuat kesimpulan, atau Ibu meminta semuanya membuat kesimpulan. Nanti salah satu teman kalian akan membacakan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memberikan waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang ya. Baiklah, karena waktunya sudah cukup, Ibu rasa cukup, Ibu akan meminta salah satu teman kalian untuk membacakan hasil kesimpulan yang sudah dibuatnya. Nah, baiklah, itulah tadi kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian, atau kesimpulan yang sudah dibuat oleh teman kalian, di mana kesimpulan tersebut Sunan Gunung Jati atau sering disebut dengan Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 di Mekah, di mana nama ibu dari Syarif Hidayatullah adalah Nyi Rara Santang atau keturunan dari Prabu Siliwangi. Nah, selanjutnya cara-cara penyebaran agama yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu memperkuat kedudukan politis, yang kedua memperluas wilayah, dan yang ketiga melakukan hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh yang berperan penting di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu jasa-jasa Sunan Gunung Jati. Siapa yang masih ingat jasa-jasa Sunan Gunung Jati? Ya, betul sekali, berdakwah hingga menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam. Yang kedua, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali, membantu pembangunan masjid di Demak. Yang ketiga yaitu berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Baiklah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai biografi Sunan Gunung Jati, cara penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, dan jasa-jasa yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan, kita akan membahas mengenai Syekh atau Sunan Giri, cara penyebaran dilakukan oleh Sunan Giri. Baiklah, sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu meminta ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya untuk merapikan seluruh bukunya yang masih ada di depan, yang masih ada di atas meja untuk dimasukkan ke tas karena kita akan pulang. Baiklah, silahkan ketua kelas dipimpin berdoanya. Amin. Baiklah, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.